Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, kafah. Demikian Allah memerintahkan kita dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas Islam sebenar-benarnya. Jalani Islam itu jangan setengah-setengah. Kita harus terus berusaha menghancurkan hati sampai ia terbuka. Zikir itu boleh menghancurkan sifat munafik dalam diri kita. Dengan syarat zikir tersebut diamalkan dengan dirasakan. Jadi tidak sekedar diamalkan, tetapi juga harus dirasakan. Beruntunglah mereka yang dapat berzikir, yang bersanad, yang diterima dari mana-mana guru serta dibimbing dan dididik, bukan semata-mata berzikir. Ilmu pengetahuan walaupun sedikit tapi tepat pada sasaran dan tujuannya, itu lebih baik daripada banyak mempunyai ilmu pengetahuan tapi meleset terus tidak kena pada sasaran dan tujuannya. Berikut makam fana. Sebelum adanya makhluk, telah ada Allah dan tiada suatu di sampingnya, dan ia kini sebagaimana adanya semula. Syarat keadaan seperti itu adalah keadaan orang yang sudah berada di makam fana. Dia tidak melihat suatu kecuali Allah, bagaikan seorang di dalam gedungnya. Kemudian ia mengisi rumah dengan perabot dan boneka atau patung. Lalu ditanya, siapakah yang ada di dalam gedung itu? Jawabannya, hanya dia seseorang, yakni semua boneka dan patung itu tidak dapat disebut sebagai temannya. Demikian pula orang ahli hakikat tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut selain Allah Azza wa Jalla. Berikut kita akan mengkaji tali rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai diri yang dinamakan hamba oleh Allah adalah Muhammad, karena Muhammad itulah yang mempunyai tubuh, hati, nyawa dan rasa. Muhammad itu hamba, artinya ilmunya yang membawa wasilah atau talqin zikir, yaitu yang berupa rasa Allah yang tertanam di kalbu. Karena Allah itu nama zat yang wajib al-wujud dan mutlak, yaitu batin Muhammad dan zohir Muhammad. Jadi jelaslah yang bernama Muhammad itu apa menurut Allah dan yang bernama Allah Ta'ala itu apa menurut Muhammad, supaya benar-benar bisa menjadi tauhid pada kalimat La ilaha illallah. Maka kalimat yang agung ini adalah pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Kenapa ketika kita berzikir hati ini tidak merasakan suatu kegembiraan, kadang malas dan lain-lain, padahal kalimat itu adalah alat pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Ini disebabkan karena kita tidak mencintai La ilaha illallah. Karena kalimat ini masih kalah dengan lagu-lagu, ketika lagu ini diputar, bisa membuat kita terhanyut dan terbawa oleh perasaan yang sangat mengasihkan. Itulah mengapa ketika kita berzikir hati ini belum merasakan rasa nikmat. Maka mulai sekarang kita belajar mencintai zikir seperti ketika kita mendengarkan lagu-lagu kesukaan kita sehingga bisa terbawa ke dalam rasa. Adapun fungsi angan-angan yang bercenderungan ke nafsu syahwat adalah bayangan dari hakikat rasa. Apabila dapat dikuasai, maka akan menjadi dasar kekuatan akan keindahan, sehingga kita, orang yang sedang berzikir, kadang-kadang ia merasakan suatu kenikmatan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Angan-angan yang berkecenderungan serakah, tamak, mau menang sendiri, malas dan lain-lain. Apabila angan-angan ini dapat dikuasai, ia akan menjadi sebuah dasar kekuatan. Tandanya ia akan mencintai zikir walaupun ia belum tahu hakikat yang ia cintai. Angan-angan yang berada di darah, ya wataknya beringas, amarah, tidak sabaran dan gelap mata.
Jika ia dapat dikuasai, maka ia akan menjadi sebuah kemauan dan ketekunan dalam bersikir. Tandanya, ia akan mengutamakan sikir daripada amalan-amalan lainnya. Angan-angan yang berada di tulang sumsum, ia akan menghasilkan kekuatan kehendak yang menyebabkan keinginan-keinginan atau cita-cita. Dan ini merupakan sarana karsa Allah akan menjadi negatif bila tidak dikendalikan dengan sikir. Tandanya, ketika orang sedang bersikir, timbul suatu hasrat keinginan yang ingin berlama-lama di dalam bersikir. Berikut pendidikan hawa atau nafas. Gudang ilmu yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Karena diri kita adalah sumber dari ilmu, dari rumus Tuhan atau Qudratullah. Maka peranan semua agama yang ada di muka bumi ini adalah pendidikan yang ditujukan kepada hawa atau nafas atau jiwa manusia agar selalu berkiblat kepadanya. Pendidikan yang ditujukan kepada hawa nafsu menggunakan talqin sikir. Pusat ruh setiap bayi yang lahir memiliki tingkat kesucian yang dapat diumpamakan sebuah kertas yang putih polos dan bersih. Kesuciannya berada pada wahana atau tempat nafas atau jiwa atau hawa yang masih bersih dan belum tercemar oleh polusi keduniaan. Nafas atau hawa atau jiwa dipasangkan di antara dua kutub jasmania dan kutub rohania yang berpusat pada ruh. Sehingga nafas ini akan dibolak-balikan. Unsur rohani yaitu ruh itu bersifat suci sebagai utusan Tuhan dalam diri manusia yang dapat membawa sebuah ketetapan atau pedoman hidup. Sehingga ruh ini dapat berperan sebagai obor yang memancarkan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang membawa obor atau cahaya dari Tuhannya adalah ruh suci atau ruh kudus yang tidak lain adalah seorang mursyid kamil mukamil. Mursyid kamil mukamil adalah seorang juru selamat dan juga juru nasihat untuk hawa, jiwa atau nafas kita. Jika kita atau nafas, jiwa, hawa tunduk mau belajar zikir kepada ruh suci atau guru mursyid, maka akan menghasilkan hawa atau nafas yang positif. Mutmainnah sebaliknya, jika nafas, jiwa, hawa tunduk pada keinginan jasad itu disebut sebagai nafsu negatif. Nafsu negatif ada 3 macam, yaitu nafsu lawwamah atau kepuasan biologis, makan, minum, tidur dan lain-lain. Nafsu amarah atau berbuat kejahatan atau angkara murka, suka marah, akuisme dan lain-lain. Nafsu sawiyah atau mulhimah yaitu suka mengejar kenikmatan priks, seks, sombong, narisme, gemar dipuji-puji dan lain-lain. Sedangkan untuk hawa nafsu memiliki 2 kutub nafsu yang bertentangan, bisa diibaratkan uang logam yang memiliki 2 sisi atau gambar dan angka. Akan tetapi, kedua sisi tidak dapat dipisahkan atau dilihat secara bersama-sama. Apabila kita ingin menampilkan gambar, maka letakkan angka di bawah dan sebaliknya. Apabila seseorang mengaku melihat kedua sisinya atau gambar dan angka dalam waktu yang sama, maka orang itu bisa dikatakan mempunyai jiwa yang munafik alias kehidupan yang palsu dan hanya berdasarkan pengakuan belaka alias suka mengaku atau bohong. Itulah contoh jika orang tidak mau mengambil talqin zikir. Berikut tali rasa. Manusia memiliki alat yang kasar dan yang halus. Yang halus tidak dapat dilihat oleh panca indera mata, tetapi sangat lengket di antara keduanya, sehingga dapat menyebabkan panca indera bisa bekerja masing-masing, dan inilah yang disebut dengan tali rasa atau syaraf batin. Tali rasa bisa bekerja jika disalurkan kepada indera jasmani. Kerjanya tali rasa ini selalu memberi peringatan kepada ruh jasmani, sehingga diterima oleh kita di dalam buah pikiran, tetapi sangat lemah dan seakan-akan itu tak berguna. Lalu tidak diperhatikannya, dan ini karena disebabkannya banyak dipengaruhi oleh akal pikirannya. Kami contohkan,
ketika seorang sudah selesai sholat dan zikir, tiba-tiba sekilas ada buah pikiran di dalam kalbunya disuruh untuk khotman. Dan bagi seseorang yang awas hatinya, ia akan segera melaksanakannya karena ia tahu siapa yang telah memerintahkannya lewat pesan di kalbunya. Tiada lain adalah guru agung atau mursyid yang memberi sinyal-sinyal pesan pada muridnya. Tali rasa inilah yang bisa mengingat segala kejadian yang dikerjakan oleh pikiran dan panca indera lainnya. Tali rasa ini bisa berdiri sendiri tanpa hambatan dan juga rintangan, walaupun tanpa dialiri di syaraf atau darah ke otak. Ia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Tali rasa ini kerjanya menyimpan atau rekaman dan mengetahui semua keadaan baik di luar maupun di dalam. Ketika orang mulai mengantuk adalah tanda tali rasa mulai terputus. Dengan tanda putusnya tali rasa ini, ia akan tertidur lelap. Orang yang tidur ada yang bermimpi dan ada juga yang tidak. Orang yang bermimpi disebabkan buah efek dari waktu mata jasmani ini terbuka dan secara otomatis merekam semua apa-apa yang dilihat karena banyaknya angan-angan atau khayalan yang tersimpan dan belum direstart dengan Robito. Maka terjadilah seseorang yang bermimpi buruk, sedih, senang, bukan bermimpi yang mengandung hikmah. Contohnya, tustel film ketika diarahkan suatu benda atau objek dan disimpan di film secara otomatis, ia akan berpisah ke dalam film. Itulah angan-angan atau khayalan yang tertinggal di dalam tali rasa karena tidak direstart dengan Robito. Rasa adalah anugerah yang maha agung dari guru agung. Beliaulah pemilik rasa itu atau mursyid. Rasa yang mendorong manusia ke dalam keadaan yang sesungguhnya dari tiada ke ada, dari sifat Adam atau tiada ke sifat Nur Muhammad atau mursyid. Beliaulah mursyid yang membolak-balikan rasa ruhania muridnya menuju Nur Muhammad yang hakiki, Rohman, Rohimullah, yang terpancar dalam pantulan guru kita tercinta. Bersihkan wadah itu untuk menerima limpahan yang agung. Istiqomah rasa dalam Robito adalah kewajiban yang mengakui muridnya. Karena di dalam istiqomah rasa itulah mengandung kecintaan yang disertai rasa kasih sayang yang mendalam dalam kehidupan yang fana ini. Leburkanlah bersama para utusannya atau mursyid menuju yang satu, yaitu keabadian yang hakiki. Rasa ini membangkitkan kesadaran untuk lebur bersamanya ke dalam lautan yang sangat luas tanpa tepi, yang membersihkan segala kotoran yang menempel. Penyatuan jiwa dengan utusannya atau mursyid menuju keindahan yang maha indah. Seorang mursyid ingin semua muridnya begitu, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga menjadi pelita yang besar dan menerangi dunia lahir dan dunia ruhani dari masyrik sampai maghrib ila yaumil kiamah. Semoga Allah menjaga diri kita seperti Allah menjaga para guru-guru kita dengan kuasa atau karsanya. Sebuah renungan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang besar bagi para penempuh jalan spiritual. Kemanakah kita bakal pulang? Kemanakah kita setelah mampir makan dan minum di dunia ini? Kemanakah aku hendak pulang setelah aku pergi bertanding ke dunia ini? Kemanakah kita bakal pulang? Asal kita dari orang tua yang berasal dari lahiriah. Caranya adalah muliakanlah kedua orang tua. Jangan sekali-kali engkau membentaknya, menyakitinya, terlebih-lebih engkau mendiaminya. Doakanlah secara lahiriah dan batiniah dengan cara sholatul birrul waldani. Ciumlah tangan sebagai rasa hormatmu. Hakikatnya adalah mengharap ampunannya. Sering-seringlah engkau bersilaturahmi kepada kedua orang tuamu. Ini baru haknya lahiriah untuk mengembalikan titipan yang ada pada dirimu.
Pulangkanlah lahirmu pada asalnya, yaitu kedua orang tuamu. Yang berasal dari ruhaniyah, kembalikan yang asal dari batiniyah, dan ini adalah haknya seorang mursyid. Bagaimana cara mengembalikannya? Yang pertama, robitu. Yang kedua, perbanyak zikir. Ketiga, khotmat. Dan yang keempat, manakib. Itu semua adalah untuk memulangkan diri batin ini ke tempat asalnya. Kemanakah kita mampir minum dan makan di dunia? Ilustrasi begini. Sebelum makan, baca bismillah. Saat sedang makan, hadirkan kolbu atau zikir khofi. Sesudah makan, baca alhamdulillah. Persoalan yang kita anggap sepele sebetulnya mengandung manfaat atau keutamaan yang besar. Kenapa? Sebab secara tidak langsung rohani kita mengembalikan haknya. Bangsa yang kita makan yaitu haknya tumbuhan, haknya hewani. Kesemuanya akan dikembalikan oleh ruhani kita. Begitu juga lahiriah mengembalikan haknya dengan mengeluarkan kotoran yang semuanya kembali pada asalnya, yaitu dunia. Dalam piring ada nasi dan lauk pauk. Bisa jadi lauk pauknya ada ikan, ada telur, ada daging ayam, ada sayur mayur, ada sambal, kerupuk, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Semua menjadi satu, kemudian ditambah kuman-kuman yang ada di dalamnya menjadi sempurna dan siap untuk disantap. Permasalahannya adalah bagaimana histori perjalanan masing-masing lauk pauk tadi. Maka perlulah kita sucikan untuk menjadi halal dan dihalalkan semuanya. Sebelum masuk ke alam insan, dari alam organik pun akan menerima kehidupan ke alam tumbuh-tumbuhan, kemudian masuk ke alam hewan. Fungsi darah dan getah memang sama, namun sifat berbeda. Pada tingkatan hewan disebut berdarah sama dengan bernyawa karena memiliki sifat nafsu. Itulah yang perlu disucikan, tidak bisa asal jadi. Makanya tidak termasuk halal dan dihalalkan kuman-kuman yang kuman-kuman tak kasat mata. Maksudnya adalah itu juga makhluk bernyawa yang ada di makanan atau minuman. Pernahkah Anda berpikir bahwa untuk menghilangkan dahaga seseorang manusia saja, berapa banyak kuman yang ada di dalam air satu gelas harus mati? Kesehari-harian yang kita lakukan akan menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya membentuk perilaku, dan perilaku itulah yang membuat orang tidak lagi mempermasalahkan tentang kesehari-harian. Makanan yang kita makan setelah masuk ke dalam tubuh, maka saripati dari makanan tadi akan diserap oleh jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh menjadi Nur Muhammad untuk menerangi atau pelihara atau tumbuh atau berkembang diri seutuhnya. Sedangkan sisa dari saripatinya adalah ampas yang harus dibuang. Apapun yang akan kita makan, silakan selama mau kita pertanggungjawabkan. Seandainya Anda yang menjadi hewan, apakah ikhlas jasad Anda dimakan oleh orang tanpa basa-basi? Inilah perlunya kita mensucikan semuanya sebelum kita makan, agar bisa menjadi Nur Muhammad dalam diri. Silakan lihat video kami sebelumnya, pembahasan tentang istinja awal dan istinja akhir. Selanjutnya, kemanakah aku hendak pulang setelah aku pergi bertanding ke dunia ini? Aku ini adalah aku dunia dan aku akhirat. Aku bangsa jasad dan aku bangsa ruhani. Setelah bangsa jasad atau sohir bertandang dan bertemu dengan asalnya, yaitu dunia ini, lewat perantara atau jasa kedua orang tua kita, tinggal bangsa ruhani yang belum bertandang ke asalnya, yaitu alam ruhani. Kita sudah diperkenalkan dengan bangsa ruhani oleh seseorang mursyid. Tinggal kita melangkah dan mengetuk pintu alam ruhani itu dengan cara zikir yang sesuai petunjuknya atau sesuai alamatnya. Maka menemuilah sekarang kita belajar bertanding ke negeri ruhani itu. Demikian sahabat Islam sebenar-benarnya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.